Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ibu-ibu, masih semangat ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang modul perlindungan anak, yang mana kita akan membahas tentang masalah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak-anak. Jadi ibu-ibu di sini sekalian jelas sudah pasti yang mendapat bantuan PKH pasti ada kategori ini ya, untuk anak sekolah. Jadi kita semua sudah punya anak, dan tentunya anak kita itu sendiri ada metode-metode khusus ketika kita ingin mendidik agar nanti ke depannya menjadi anak yang seperti yang kita harapkan. Karena kenapa? Karena kita belajar dari pengalaman kita terdahulu, bagaimana mungkin pada zaman dulu orang tua mendidik dengan kekerasan, ketika anak salah langsung dipukul, langsung dimarahi, dibentak-bentak, kemudian ketika dewasa akan sangat berpengaruh di kehidupan sosialnya. Dia sama teman-temannya juga seperti itu. Jadi pengaruh dari keluarga adalah sangat besar ketika anak-anak kita berinteraksi ataupun berkehidupan sosial di masyarakat. Karena sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwasanya buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Nah, sementara itu kita sebagai orang tua haruslah menjadi pohon yang baik, harus menjadi pohon yang unggul agar nanti buah yang kita jatuhkan tersebut bisa memberi kebaikan bagi orang-orang banyak. Jadi jangan sampai nanti ketika anak kita besar malah menjadi, oh ini wajar dia nakal, terus apa yang dikerjakan, bagaimana nilainya dapat berapa. Jadi dengan begitu perilaku anak kita ketika pulang dari sekolah tentunya akan menghasilkan nilai yang positif. Jadi oh, orang tua saya juga peduli dengan saya dalam hatinya. Namun ketika berbeda, ketika ibu-ibu ini anaknya pulang sekolah belum apa-apa sudah dimarahi, itu sepatunya jangan ditaruh sembarangan, bajunya jangan dilempar sembarangan, harus rapi-rapi. Jadi anak kita itu akan merasa bagaimana ya, psikologisnya terkena seperti itu ketika ibu-ibu baru pulang sekolah, udah capek-capek dari pagi sampai sore, di rumah malah kena marah seperti itu. Jadi intinya bagaimana perilaku kita kepada anak kita yang sudah dari sekolah itu tentunya juga harus diberi apresiasi. Kemudian ketika anak kita melakukan hal-hal yang positif ketika liburan, mungkin dia membantu membersihkan rumah, membantu mencuci piring, ataupun hal-hal yang bersifat positif, tentunya kita memberikan apresiasi kepada anak kita. Di flip chart yang saya pegang ini, tentunya untuk yang di flip chart ini ada penjelasan bahwasanya cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, yang pertama itu menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Jadi untuk anak yang umur 2-8 tahun seperti anak SD, itu ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan suatu tindak kesalahan, tentunya harus disebutkan akibat-akibatnya. Bagaimana ketika dia nanti malas belajar, ketika dia tidak mau sekolah, nanti kita ceritakan, nanti kamu akan susah ketika sudah besar nak, kalau nggak sekolah kamu juga akan cari kerja jadi susah. Jadi kita jelaskan akibat dari perbuatan buruk anak kita agar nantinya dia terbiasa dengan hal-hal tersebut. Kemudian membuat aturan bersama anak. Jadi membuat aturan ini antara ibu dan ayah juga harus diskusi, jangan cuma aturannya cuma ditentukan oleh ibu tapi tidak disetujui oleh ayahnya. Akhirnya sang anak akan berpihak pada salah satu dari orang tuanya. Jadi harus kedua orang tua harus berperan aktif dalam membuat aturan terhadap anaknya. Kemudian memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Nah, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita harus memberikan dia waktu. Bagaimana dia berpikir. Jangan langsung dimarahi, langsung dipukuli, main kasar. Ingat ibu-ibu ya, zaman sekarang ini nggak bisa lagi kita berbuat perlakuan kasar fisik ya, karena semuanya sudah ada undang-undangnya, ada perlindungan anak segala macam. Jadi walaupun anak kandung kita pukul, kita yang melahirkan, tapi ketika ada orang lain yang menyaksikan itu bisa dilaporkan ditindak pidana. Jadi seperti itu. Jadi zaman sekarang sudah tidak bisa lagi main tangan. Beda kalau zaman dulu ya, waktu ibu-ibu mungkin zaman masih kecil, kalau rotan itu mungkin udah hal yang biasa, kena rotan bu ya. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa lagi main kekerasan seperti itu. Kemudian mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Jadi ketika ada anak-anak yang
Ibaratnya kalau sekarang itu bahasanya tantrum ya, tantrum dia mau sesuatu tapi dia guling-guling. Selama itu tidak berbahaya kita biarkan aja, kita acuhkan saja. Itu adalah salah satu trik dari anak-anak untuk menarik perhatian agar kehendaknya kita penuhi. Tapi ketika itu sudah berbahaya, kamu kalau begadang terus kayak gini lama-lama bisa terkena penyakit liver, penyakit kuning. Jadi kita jelaskan agar nanti anak kita berpikir, oh jadi seperti itu, agar dia mengurangi perilaku dia yang biasa begadang seperti itu ya. Itu untuk yang anak-anak cowok, terutama lagi untuk yang anak-anak cewek yang sering pulang malam sama teman-temannya. Jadi kita jelaskan segala hal yang akibat buruk dari pergaulan bebas dari anak kita itu nantinya. Seperti itu, jangan sampai memberatkan sang anak, karena ketika usia remaja ini faktor psikologinya lebih cepat terganggu ketika terjadi tekanan-tekanan apalagi dari kedua orang tua atau dari keluarga. Kemudian itu memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, ini yang dimaksudkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab ketika anak kita mau, mungkin alasannya mau kerja kelompok, mau pergi ke rumah teman, mau nginap segala macam. Kita beri tanggung jawab dengan catatan satu hal, bahwasanya kegiatan itu memang benar-benar dilakukan, tidak membohongi. Nah, ketika dia mungkin ada lah ya yang selip-selip. Nah, jadi ini ada dampak negatif dari kekerasan pada anak, ibu-ibu ya. Untuk dampak fisik ini, ketika dampak fisik ini ya jelas ya. Kalau dampak fisik, kalau kekerasan terhadap anak, lebam, biru, berdarah, atau hal-hal yang bisa dilihat oleh mata kita. Namun yang sangat berbahaya ataupun yang sangat berpengaruh bagi kehidupan anak kita untuk kedepannya dan masa depannya adalah dampak non fisik. Di mana dampak non fisik ini, anak kita nanti akan menjadi pemarah, menjadi agresif, menjadi tidak percaya diri, sulit konsentrasi dalam belajar. Hal ini karena kenapa? Karena waktu dia masih kecil, waktu masih dalam masa pertumbuhan, biasa dibentak oleh orang tuanya. Kalau biasa dibentak, itu pastinya dia akan berubah menjadi tidak percaya diri. Karena kenapa? Karena takut kena marah. Dia mau gerak kayak gini, aku takut kena marah. Dia trauma oleh orang tuanya yang sering memarahi, apalagi dengan omongan-omongan yang kebun binatang keluar semua kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu pastikan untuk, walaupun kita marah pada anak kita doakan yang baik. Wah, dasar kamu presiden. Saya insya Allah anak kita jadi presiden. Dasar kamu orang kaya kamu ya. Jadi kalau kita mendoakan seperti itu insya Allah. Tapi kalau kebun binatang lah yang keluar, nama-nama hewan segala macam, jadi itu akan membuat anak kita trauma dan menjadikan psikologi anak kita terganggu dan bisa menyebabkan salah satu jadi seperti ini. Jadi apa yang kita tanam, itu apa yang akan kita tuai nantinya. Jadi ketika kita menanam bahasa yang halus pada anak kita, menanamkan hal-hal yang bersifat positif pada anak kita, insya Allah untuk kedepannya anak kita akan terbiasa. Karena guru yang paling utama bagi pertumbuhan anak bukan guru yang di sekolah, bukan guru yang di SMP, SD, SMA, tapi adalah kedua orang tua. Jadi bagaimana orang tuanya mendidik anaknya, bagaimana perlakuan orang tua kepada anaknya nantinya akan memberikan dampak positif bagi kehidupan anak kita ke depannya. Mudah-mudahan, oke, mungkin itu saja ibu-ibu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa mengasuh anak kita dengan lebih baik lagi, agar nantinya anak kita itu memang benar-benar menjadi penerus generasi kita. Menerus generasi kita, membawa nama baik keluarga kita. Karena nggak ada yang ingin anaknya yang sukses. Biarlah orang tuanya yang capek-capek, orang tuanya yang berdarah-darah, asalkan demi sang anak, agar nantinya anaknya bisa menjadi lebih baik lagi dibanding dari kehidupan orang tuanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.